Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini sebelum membahas tema yang disampaikan tadi, mari kita coba mengingat sedikit persiapan kita untuk menyongsong bulan Ramadan yang insya Allah beberapa hari lagi, ya, Rabu apa Kamis? Ya, ada yang Rabu, ada yang Kamis para jamaah, ya. Pokoknya jangan ikut yang mulainya paling lama, lebarannya paling cepat. Nah, itu nanti jadi kurang sah itu puasa Ramadannya nggak sampai 29 atau 30 hari. Bapak Ibu sekalian, kita tahu kalau orang-orang soleh terdahulu itu mempersiapkan Ramadan 6 bulan sebelumnya. Makanya mereka itu kanu yada'ullaha sittata ashhur. 6 bulan sebelum Ramadan mereka udah berdoa kepada Allah supaya disampaikan ke bulan Ramadan. Nah, karena kita kurang berapa hari lagi, insya Allah kita anggap sudah siap. Paling tidak ada 4 persiapan, ya. Ada 4 persiapan. Persiapan ruhiyah, persiapan fikriyah, persiapan jasadiyah, persiapan maliyah. Persiapan ruhiyah ini persiapan jiwa, persiapan spiritual, harus dengan niat yang lurus, hati yang ikhlas, menyongsong bulan Ramadan karena iman, menyongsong bulan Ramadan karena mengharap ganjaran barokah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan menyongsong Ramadan dengan kuliner misalnya, ya, THR, baju baru, mudik. Nah, itu nanti sudah salah fokus. Jadi fokusnya dulu niat lurus, hati ikhlas, jiwa bersih, mengharap iman, ganjaran, ampunan, barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, persiapan fikriyah. Persiapan fikriyah ini persiapan intelektual. Mari sebelum menyongsong bulan Ramadan, kita ingat-ingat lagi, buka-buka lagi keutamaan bulan Ramadan, keutamaan ibadah puasa, keutamaan ibadah taraweh, fikih puasa, fikih taraweh, fikih zakat. Ya, jangan lupa Bapak Ibu, nanti kita harus bayar zakat, entah zakat fitrah, zakat fitri, ya, ataupun zakat mal, ya. Sampai nanti fikih Idul Fitr, ya, dan seterusnya. Ini mari kita buka kembali. Maka biasanya masjid-masjid itu kalau Ramadan itu mengadakan targhib Ramadan atau tarhib Ramadan atau kajian menyambut bulan Ramadan. Insya Allah sudah di masjid kita Bapak Ibu, ya, ya, ya kita anggap sudah aja, ya, sudah. Karena kita temanya nggak bahas itu, kita temanya bahas yang aneh sedikit, ya. Tapi ya nggak apa-apa lah kita apa ingatkan sedikit, ya. Karena saya ada temanya tadi malam habis arkhib Ramadan, ya. Jadi kalau kalau targhib itu reward, ya, keutamaan.
Itu targhib. Karena dia dari asal kata rogiba yargobu rogba. Secara bahasa dia kecenderungan, kecondongan. Secara syariat dia adalah keutamaan janji, pahala, dan lain sebagainya. Itu targhib. Tapi kalau tarhib itu sebaliknya. Dia sebaliknya. Rohaba yarhabu rohba. Itu asalnya adalah ketakutan. Ketakutan. Maka tarhib Ramadan itu lebih banyak ancaman. Bahaya meninggalkan kewajiban. Ini dua-duanya harus ada para jemaah. Jadi kalau dalam ibadah itu dua sayap harus ada. Disebut sebagai al-khauf war-roja. Jadi kalau kita ibadah kepada Allah, itu kenapa? Kamu kenapa kok sholat? Kamu kenapa kok puasa? Tiga paling tidak fondasinya. Yang pertama al-hub, yang kedua al-khauf, yang ketiga ar-roja. Kamu kenapa kok sholat dan ibadah? Karena saya cinta kepada Allah. Kamu kenapa kok sholat puasa? Karena saya berharap kepada Allah, berharap pahalanya, berharap ganjarannya, berharap surganya. Kamu kenapa kok beribadah kepada Allah? Karena saya takut kepada Allah, takut siksanya, takut nerakanya. Tiga-tiganya ini harus ada semua. Karena itu fondasi kita dalam beribadah, bahkan masuk kategori arkanul ibadah, rukun-rukun ibadah. Nah, kalau para ulama menyebutkan khauf sama roja itu kata iri bijana hain, seperti burung yang punya dua sayap. Tapi kalau salah satunya itu nggak ada, cuman kamu kenapa ibadah, pengen ganjaran saja, tapi nggak pakai takut kepada Allah, atau sebaliknya takut saja tapi nggak berharap pahala, nggak bisa terbang. Di dua-duanya harus ada. Nah, apa sih targhib Ramadan? Nah, ini juga kita bahas tadi. Terus ini nanti akan sering dengar kan Bapak Ibu ya. Jadi para penceramah kita pasti akan sering menyampaikan, idza jaa Ramadan. Apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Nih, juga sering dengar ya. Terus apa? Kullu amali ibni Adam lahu ila siyam fa innahu li. Ini sering kita dengarkan ya. Tapi jangan lupa selain keutamaan ada ancaman Ramadan itu. Apa ancamannya? Rogima anfu rojulin dakhala alaihi Ramadan. Celaka seseorang yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, dia belum diampuni. Itu juga. Jadi harus ada penuh kewaspadaan. Nah, sampai kita bahas yang ini. Tapi ini nanti ya, kita kembali ke persiapannya dulu. Kecepatan enggak? Kecepatan tabu enggak ya? Nanti habis ini pelan-pelan. Nah, karena ini masih mukodimah. Berikutnya persiapan jasa dia, persiapan ruhiyah, persiapan fikriyah, persiapan jasa dia. Jasa dia itu persiapan fisik. Nah, nanti kita kan siklus makan minumnya berubah, siklus tidurnya berubah. Mungkin tidurnya kita jadi pendek, ya makannya kita jadi jauh, makannya sebelum subuh, nanti makan lagi setelah maghrib atau setelah taraweh. Oh setelah maghrib, tapi jangan banyak-banyak para jamaah ya. Nanti tarawehnya kekenyangan nggak enak rasanya ya, gitu. Ya. Karena setelah taraweh makan di atas jam 8 malam juga kurang bagus buat kesehatan ya. Kecuali tarawehnya cepat selesai. Ya. Terus jaga dengan kondisi fisik, olahraga, kebersihan, pola makan, pola minum, pola tidur, pola hidup, pokoknya jangan kakean pola. Baru persiapan yang terakhir, persiapan malia. Persiapan harta. Buat apa persiapan harta ini? Buat kita belanja kuliner, bukan ya.
Persiapan malia ini buat kita persiapan infak setiap hari, sedekah setiap hari. Tuh. Masjid membuka peluang kebaikan, masjid memberikan kesempatan untuk memberikan iftar. Jangan bagi-bagi iftar di jalan karena belum tentu yang di jalan itu puasa. Belum tentu juga yang di jalan itu muslim. Ya, biar yang di jalan itu ditangani sama pemerintah karena sekarang programnya MBG ya kan ya. MBG kena di jalan nggak? Oh enggak ya. MBG buat sekolah, ibu hamil ya, gitu dia nggak kena kalau di jalan ya. MBG puasa libur apa enggak? Oh, tetap jalan ya. Udah, kan lagi puasa. Terus kok tetap ada MBG ya? Oh iya iya iya. Oh soalnya liburan kemarin saja juga MBG tetap tetap jalan ya. Jadi memang MBG ini harus terus berjalan karena untuk mengangkat gizi anak-anak Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Ya, mari kita. Tapi kalau masjid ada MBG juga nggak? Tapi bukan dari pemerintah ya. Alhamdulillah. Jadi masjid sudah bisa mandiri MBG. Nanti habis kajian ada MBG. Ada juga. Oh ya. Insya Allah aman, nggak beracun Bapak Ibu ya. Iya, yang beracun itu hanya sedikit saja. Ya, walaupun jumlahnya semakin banyak, tapi itu cuma sedikit dibandingkan surat. Jangan ngerasani Bapak Ibu mau puasa ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ini persiapan finansial untuk eh, membayar, bukan membayar, mengeluarkan harta kita disedekahkan. Ya. Ibu-ibu biasanya kalau emas perhiasan itu dizakati apa enggak? Ya, mau waktu ya bayar zakat habis ini. Emas itu ada emas batangan, ada emas perhiasan. Ibu-ibu emas perhiasannya dizakati apa enggak? Nah, kalau dipakai nggak dizakati. Tapi kalau disimpan harus dizakati. Jadi misal ibu-ibu ini emasnya ada di total semua ada 500 gram. Akhirnya Bu ya. Ya. Berapa? Kira-kira 100 gram misalnya ya. Yang 20 gram emas batangan. Ya. Berarti kan disimpan. Yang 50 gram emas perhiasan tapi nggak dipakai, disimpan juga. Yang 30 gram dipakai tiap hari. 30 gram itu ya anting-anting, ya kalung, ya gelang, ya itu dipakai. Berarti 50 tambah 20, 70 yang disimpan. Yang 30 yang dipakai. 70 gram sudah wajib bayar zakat belum? Belum, karena minimal 85 gram. Ya, itu dia. Jadi aman, ya, aman. Atau kalau misalnya mau coba bermain curang, ya 50 gram tak pakai, ya nggak wajib zakat ya, jangan ya, kena bekel nanti bapak ibu sekalian ya, hati-hati emas kok banyak-banyak ya. Intinya zakat nggak memberatkan, ya. Jadi kalau misalnya 85 gram emas itu baru wajib zakat. Ternyata kalau yang disimpan selama setahun 100 gram emas, berarti 100 gram emas itu yang wajib zakat. Ibu-ibu 1 gram emas sekarang berapa? 3 juta, taruh 3 juta ya. Naik turun cepat soalnya ini. 3 juta kalikan 100 berarti 300 juta. 300 juta yang harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Berapa itu? 7,5 juta ya. 7,5 juta selama 1 tahun mengeluarkan 2,5%, 7,5 juta ringan. Tapi kalau pajak berapa persen? 10%. Bukan tiap tahun tapi tiap bulan. Ya. Apalagi rencana pajak mau naik sampai 11%. Makanya Bapak Ibu jangan lupa bayar pajak karena pemerintah kita lagi
punya banyak program yang harus kita dukung. Salah satunya program yang nggak boleh libur yaitu MBG. Ya. Nah dari sini itu persiapan, tapi terus terang semua persiapan ini harus dikawal dengan doa. Ya. Doa yang terkenal ini, walaupun ini hadisnya hadis lemah ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Karena sekarang udah Sa'ban, Allahumma barik lana fi Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya. Atau ada doa yang dicatat oleh dari ini dalam kitabnya Ibnu Rajab Al-Hambali, dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, ini juga bisa pakai ini ya. Jadi kalau desainnya biasa aja itu berarti saya bikin sendiri ya. Kalau desainnya kayak tadi saya masukin materi, kemudian saya suruh AI yang mengerjakan ya. Sekarang semua serba AI soalnya. Hati-hati, digital kita lagi nggak baik-baik saja ya. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah tertipu ya. Misalnya bapak-bapak ini saya foto terus saya edit ya, foto bersama Desi Ratnasari misalnya gandengan tangan loh ya, itu semuanya ya. Jadi hati-hati, jangan tersulut marah-marah dulu ibu-ibu ya, itu ya. Karena ini lebih ngeri. AI bisa merubah wajah, bisa merubah suara yang mirip ya, bisa merubah gender juga, ngeri ya. Ya, hati-hati. Jadi yang tadi itu saya masukkan materinya, kemudian saya suruh AI ngerjakan. Udah enak. Kalau dulu kan enggak, bikin satu-satu ya, lama ya. Lama, sekarang udah serba enak. Ya, tapi sholat taraweh pakai AI nggak bisa, Bapak Ibu sekalian ya. Tetap harus sholat sendiri. Nah, ini doanya bisa yang ini. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Tapi doa yang benar-benar dari hadis yang sahih yang ini. Tolong ini nanti dibaca gantian bulan. Jadi kalau misalnya ikut yang Rebu, Selasa baca. Kalau ikut yang Kamis, Rebu baca. Ini khusus karena ini doanya penting sekali. Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Allah Maha Besar, ya Allah, jadikanlah hilal itu pergantian bulan kepada kami dengan membawa keamanan keimanan. Kita pengennya Ramadan ini aman. Ya, kita belum bisa seperti saudara kita di Gaza yang terus dibantai, atau saudara kita di Sumatera, di Aceh yang habis mendapatkan musibah banjir bandang. Kita nggak mau. Kita maunya Ramadan ini aman ya Allah. Jangan lagi ada BPJS PBI yang diblokir kan begitu, ya kan? Kita nggak mau ya Allah. Kita maunya ini aman, penuh dengan keimanan Ramadan besok. Wassalam wal Islam. Kita pengen Ramadan ini kita sehat. Jangan dikasih sakit ya Allah. Jangan dikasih musibah. Jangan dikasih ujian. Kita pengennya 30 hari full. Kita bisa fokus ibadah. Dan wa taufiqi lima tuhibbu wa tardo. Kami mohon kepadamu ya Allah, supaya Ramadan ini kita bisa memaksimalkan beramal dengan amalan yang engkau cintai dan yang engkau ridho. Bapak Ibu sekalian, itulah persiapan kita di bulan Ramadan menyambut. Ya, itu hanya materi pembuka. Ya, biar sawangannya kok mau Ramadan kok nggak bahas Ramadan. Ini baru kita masuk ke tema utama. Peringatan Allah terhadap kerusakan moral sistemik. Ya. Ya, ini harus diawali dengan nyeruput kopi dulu. Ya. Nah, serem nih Pak ya, kayaknya. Nah,
Bapak Ibu sekalian, jadi kita akan coba membaca realitas dunia. Dunia ini ya, global. Jadi bukan hanya lokal nasional dunia. Perlu diingat, ini bukan kajian sensasi atau politik, ya. Ini kita coba membaca realitas. Karena yang terjadi bukan dosa individu, melainkan kerusakan yang terstruktur. Bukan kebetulan, tapi memang ada pola yang terorganisir dan dilindungi oleh sistem kekuatan global. Jadi hari ini kalau ada kerusakan, itu bisa jadi bukan kesalahan perorangan, tapi kerusakan moral sistem. Semuanya itu, Bapak Ibu sekalian, ya kita awali dengan misalnya Sa'ban ya. Sa'ban ini kan wa huwa syahrun fihi turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Sa'ban ini bulan yang mana amal-amal kita diangkat oleh Allah. Nah, perlu dilihat, perlu diingat, amalnya diangkat, kondisi umat tetap ada di dunia, kondisi umat itu terbuka luas. Ya. Amalnya boleh diangkat, tetapi Allah memperlihatkan kondisi manusia. Salah satunya dengan terbukanya air. Kita coba awali dulu dengan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rum 41, dan ayat ini juga sering dibawa ketika banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara dan Barat kemarin ya, di akhir November, Doharol fasadu fil barri wal bahri. Tampak kerusakan di daratan maupun lautan bima kasabat aidinas, karena akibat perbuatan manusia. Jadi perlu kita bedakan dulu, ada dosa individu, ada kerusakan sistemik. Kalau dosa individu itu pribadi, dampaknya terbatas, tanggung jawab individu. Tapi kalau sistemik, dosa dilegalkan, maksiat dilindungi hukum, pelakunya kuat, sulit disentuh, korbannya nggak bisa bersuara. Celakanya media memoles keburukan dengan kebaikan. Jadi kalau itu sudah terjadi, Bapak Ibu sekalian, ya, fasadun ida syura'ina sorodamaron. Kalau kerusakan dilegalkan, yang berubah menjadi kehancuran. Semua ini bermula ketika awal Februari, pertengahan Januari, ya, kalau nggak salah nih, dibukanya oleh Kementerian Kehakiman dari Amerika membuka file Epstein file. Ya. Kan Albert Einstein ya, tapi Epstein file, karena ada terbuka secara publik ya, 3 juta file. 3 juta file. Jadi kalau mau melototi satu-satu ya luar biasa capek Bapak Ibu sekalian. Ini konspirasi yang menjadi fakta hukum. Secara umum ini memang file yang memuat kejahatan seksual terjadi secara terorganisir. Dan uniknya melibatkan jaringan-jaringan elit, melibatkan mereka yang punya modal, uang yang kuat dan relasi yang hebat. Ini berlangsung selama puluhan tahun, Bapak Ibu. Mari kita coba mengenal dulu yang namanya Epstein File. Karena ini mengguncang global dunia, ya, mengguncang elit-elitnya. Siapa ini orangnya? Jeffrey Epstein, investor asal Amerika yang dikenal karena skandal kejahatan seksual. Dan skandal kejahatan seksualnya anak-anak di bawah umur.
Dia punya pulau sendiri, pulaunya ini dia gunakan melakukan kejahatan seksual tersebut. Tapi dia ini tidak bermain sendiri para jemaah. Ternyata dia walaupun bergerak di balik layar, dia punya jaringan elit global. Orang-orang tokoh-tokoh hebat di dunia, dari politisi, bisnismen, akademisi, selebriti, dan lain sebagainya. Ya. Makanya banyak yang kebakaran jenggot, walaupun mereka nggak punya jenggot, ya kan? Itu namanya muncul di Epstein File. Waduh, berbahaya sekali karena terkait dengan moral yang bobrok. Dan ada beberapa tokoh Indonesia yang namanya disebut. Tapi belum tentu terkait dengan jaringan kejahatan seksual ini. Karena Epstein File itu nggak cuma membahas kejahatan seksual, tapi membahas segala sesuatu yang terjadi di dunia ini seakan-akan seperti konspirasi yang dulu berapa 10-20 tahun yang lalu membahas teori konspirasi, begitu terbuka Epstein File seakan-akan konspirasi itu menjadi kenyataan, fakta dan realita. Kita lanjutkan dulu ini. Puluhan tahun negeri barat memposisikan diri sebagai penjaga HAM, bukan hamburger ya, tapi hak asasi manusia, demokrasi, keadilan global. Kami yang paling toleran, kami yang paling bermoral, kami yang paling gitu. Biasa, barat kan pencitraan. Nah, tapi ketika dokumen ini terbuka para jamaah, ya, mengguncang citra mereka. Kita lihat Pak. Jadi Epstein File ini memuat jutaan halaman, jutaan dokumen. Isinya kesaksian korban, log penerbangan. Karena tadi kan dia punya pulau khusus. Catatan pengadilan, komunikasi internal, hingga ribuan foto dan video tak senonoh korbannya anak-anak di bawah umur. Di Amerika itu banyak anak-anak kecil yang hilang tanpa ada keadilan sama sekali, tanpa pernah bisa diungkap, gitu ya. Dan di pulau tersebut, Bapak sekalian, ini pinternya Jeffrey Epstein. Semua rekaman perbuatan yang ada di kamar-kamar pulau tersebut, dia sudah merekamnya dengan struktur kabel jaringan kamera yang susah terdeteksi. Ya, kadang-kadang ngeri-ngeri sedap kalau kita ada di penginapan Bapak Ibu ya. Jangan-jangan ini aib. Tapi dia udah siapkan sih. Sehingga kan sejumlah nama-nama besar para jamaah ya. Kejahatannya ini kenapa kok dilindungi hukum? Karena ya dia punya dekengan pusat. Orang-orang hebat. Nama-nama yang terkenal, Bill Clinton, mantan Presiden Amerika Serikat, fotonya, rekam jejaknya ada, ya. Donald BBR, Donald Trump, ya, itu banyak sejak masa mudanya. Oh, makanya ini memang rada blunder Bapak Ibu. Donald Trump itu kampanyenya waktu mau jadi presiden, saya akan buka Epstein File. Begitu dibuka, banyak riwayatnya dia. Tapi dia menolak. Padahal banyak sekali foto sama Epstein banyak. Yang mengagetkan, ya, tokoh teknologi, orang terkaya di dunia juga, Bill Gates, 2017
ngirim email bersama Jeffrey Epstein terkait simulasi pandemi. Loh, 2017 Pak, simulasi pandemi. Husnuzonnya memang Amerika itu sudah mempersiapkan segala sesuatu terkait kondisi yang akan datang, mereka sudah bersiap. Salah satunya adalah pandemi global. Husnuzon. Suudonnya kayaknya memang mereka yang sengaja menyebarkan virus untuk pandemi. Suudonnya begitu, ya. Karena di bukti-bukti penelitian terbaru sepertinya virus pandemi itu bukan berasal dari Cina, bukan dari Cina, bisa jadi dari Amerika. Wah ini, biarkan mereka yang berperang, Bapak Ibu ya, Amerika sama Cina. Elon Musk, siapa yang nggak kenal sosok yang pengen bangun kehidupan di planet Mars? Kata Elon Musk, bumi sudah terlalu sempit. Kita mau bangun perumahan di planet Mars. Kalau orang kaya memang bebas, Bapak Ibu ya, ngomong seenaknya aja bisa. Ya. Ternyata dia punya riwayat, ya, email kepada Epstein, kapan pesta liar di pulau itu diadakan. Jadi banyak nama-nama yang masuk sini. Menang, Pak Jokowi, Pak Prabowo nggak ada. Kan? Tapi yang lain ada, cuma satu dua. Tapi itu nggak terkait jaringan, bawa alam. Ormas Islam terbesar di Indonesia juga disebut. Karena saya katakan ini bukan bicara jaringan kejahatan aja, dia berbicara tentang kondisi dunia. Atau mungkin dia yang mengatur dunia mereka ini. Atau yang meramalkan dunia. Termasuk gerakan Islam yang diwaspadai, berbahaya. Ada semua dalam file Epstein. Makanya kenapa dia punya kekuatan kebal hukum. Jaringannya adalah orang-orang elit global. Kalau nggak salah, Pangeran Muhammad bin Salman ketika muda juga pernah foto sama Epstein ini. Yang paling yang mengagetkan adalah Pangeran Andrew dari Inggris. Sampai ada yang gelarnya dicabut dan lain sebagainya pokoknya. Begitu ketahuan Bapak Ibu. Nah, 2019 Jeffrey Epstein ditemukan tewas di penjara. Entah bunuh diri, entah dibunuh. Atau mungkin Jeffrey Epstein masih hidup sampai sekarang, yang mati itu adalah orang. Ya, itu. Ini yang kadang diprotes sama Pak Roy Suryo dan kawan-kawan. Ya, foto di ijazah Pak Jokowi itu bukan Pak Jokowi. Saya begitu. Ya, bukan Pak Jokowi, itu orang lain. Udah selesai belum kasus ijazahnya? Belum, Bapak Ibu ya. Nggak tahu sampai kapan itu ya. Saya menunggu. Udahlah Pak Jokowi tunjukkan saja ijazahnya kepada publik kan selesai lah. Ya, rame-rame kita bahas ijazah. Ya, insya Allah asli apa palsu? Nggak tahu ya. Jangan berstatement mau ya. Oh ya. Pokoknya kita ini harus asli-asli lah. Ya. Yang palsu-palsu itu jangan sampai. Baik, kalian ini juga menarik. Ketika figur yang sering di stempel, di stigma negatif sama Barat sebagai teroris, pengacau keamanan internasional, justru figur-figur ini nggak ada di Epstein file. Nggak. Jadi yang penjahat itu siapa sebenarnya? Ya, ya. Yang penjahat itu siapa itu? Orang dai di Gaza itu setelah terbukanya Epstein file, dia mengatakan yang kami lawan di Gaza adalah setan dalam bentuk sebenarnya. Jadi ketika Epstein file terbuka, mereka semakin yakin ya bahwa memang kami sedang berperang lawan setan sebenarnya. Wong nama perdana menterinya aja setan, Benyamin setan Nyaho gitu. Setan itu ya, Benyamin setan Nyaho dalam di Israel. Nah, Bapak Ibu sekalian perlu diingat ya, ini banyak ulama membahas Pak setelah Epstein file dibuka. Media juga membahas ya.
bahkan termasuk yang Metro TV yang terkenal presenternya yang kocak itu loh, siapa namanya, yang suka memasak itu loh, nggak pernah lihat Bapak Ibu ya. Itu harus tuh Metro TV yang presenternya itu suka nyindir-nyindir ya, lucu. Suara Surabaya aja membahas Pak Pel Epstein, ya kan? Lah masa kita majelis ilmu nggak membahas, ulama udah membahas. Makanya kenapa ini kita bahas di kajian kita hari ini supaya kita tahu. Nah, jadi dokumen-dokumen ini mencakup nama-nama tokoh berpengaruh internasional. Sudah kita bahas bahwa kejahatan Epstein bukan individu, melainkan bagian dari jaringan elit yang saling melindungi. Nah, tapi perlu diingat, ternyata kalau kita bahas dalam perspektif Islam, bahwa pola kezoliman sistematis berkaitan dengan Zionis. Karena Jeffrey Epstein, dia itu Zionis Yahudi. Dan backingannya adalah Rothschild. Orang Yahudi juga yang menguasai ekonomi dunia. Sehingga kita bisa tahu bagaimana kekuasaan, uang, media, hukum mereka bisa kuasai untuk menutupi kejahatan besar selama puluhan tahun dengan menyandra tokoh-tokoh internasional yang masuk ke pulaunya, yang melakukan kejahatan seksual tapi terekam. Begitu ya, kan diancam. Kamu mau hukum saya, tak buka ini videomu ketika melecehkan anak di bawah umur. Nah, banyak ulama yang membahasnya. Ulama-ulama jaringan dunia, Syekh Hatim Al-Huwaini, Syekh Ahmad Yusuf Sayyid, Dr. Muhammad As-Sugoyir, dan mereka semua ketika membahas Epstein File, mereka mengawali dengan memuji Allah. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat Islam melindungi manusia dari nafsu hewan. Bapak Ibu sekalian, kita nggak boleh lupa loh bahwa manusia ini, jiwa manusia ini, ya itu kan ada 3. Ya, saya ulangi lagi. Kayaknya dulu pernah saya. Ya. Jiwa manusia ini ada 3. Yang pertama, jiwa paling top, yaitu jiwa mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya. Ini jiwa, kalau jiwa manusia seperti ini, insya Allah masuk surga semua. Ya. Makanya bapak-bapak, kalau kepingin jiwanya mutmainnah, cari istri yang namanya, nah itu ngawur lah, jangan diikuti ngawur itu ya. Mutmainnah. Ini insya Allah Ramadan ini kita berupaya menuju ke sini. Mutmainnah Ramadan. Nah, yang kedua, ada jiwa lawwamah. Jiwa lawwamah ini, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Maksudnya apa? Habis berbuat dosa, nyesel. Habis berbuat dosa, merasa bersalah. Habis maksiat, tobat. Kalau ada manusia yang seperti itu, jiwanya jiwa lawwamah, jiwa insan. Tapi ini juga kita sudah susah Bapak Ibu ya. Karena hari ini ada orang habis berbuat dosa, malah bangga, bukannya menyesal. Habis berbuat dosa, bukannya dosanya ditutupi, malah dipamerkan, malah diviralkan. Ada apa banyak zaman sekarang ini? Ya. Maka model yang seperti itu, dia akan turun ke jiwa yang hewan. Jiwa hewan. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsala ammaratun bisu. Jiwa amarah yang senantiasa mengajak kepada kejahatan. Nah, supaya jiwa kita stabil di insani, syukur-syukur naik ke robani, mutmainnah, nggak turun ke hewani, amaro, kita harus jaga 3 macam syahwat. Kalau 3 macam syahwat ini kita jebol, turun jiwa kita jadi hewan. Nauzubillah. Itu yang kata Allah Al-A'raf 179, ulaika kal an'am. Mereka tuh seperti binatang ternak, balhum adol,
bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Hati-hati, itu pasti masuk neraka itu. Karena di awal ayat Allah berfirman, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins. Sungguh neraka jahanam itu kebanyakan penghuninya jin dan manusia. Kenapa? Sahwatnya nggak dijaga. Bapak Ibu, yang pertama sahwat harta. Orang kalau jebol pertahanannya kepada sahwat harta benda, dia akan rakus, ngerampok, begal, curi, manipulasi, menyakiti, membunuh, menganiaya untuk memenuhi sahwat harta bendanya, bahkan bisa mencuri tetapi secara sistemik. Ya. Bahkan bukan disebut mencuri, itulah namanya korupsi. Di sebuah negeri, koruptor-koruptornya itu yang dia korupsi bantuan untuk korban bencana alam, dikorupsi. Bantuan untuk pengadaan laptop anggaran pendidikan, dikorupsi. Bahkan berangkat ke tanah suci saja, kuotanya juga. Itulah sebuah negeri yang kita kenal dengan nama jauh sekali Pak. Sampai negeri itu Bapak Ibu sekalian terkenal dengan label, kalau kita mulai awal dari Palestina, negerinya para nabi. Negeri para nabi, Palestina. Negeri kincir angin, mana? Belanda. Negeri tirai bambu, negeri surganya koruptor. Kok malu-malu sih Pak? Sebut aja Indonesia, susah amat sih ya. Indonesia udah. Koruptornya S2 kebanyakan pendidikannya. S1. Terakhir baru S3. Asli ijazahnya. Bahaya. Yang kedua ini, Epstein itu kenanya di sini. Syahwat seksual. Ya. LGBT, penyimpangan kepada anak di bawah umur. Ya. Dahulu sempat ya, oknum aparat kita, levelnya pimpinan sebenarnya, itu dia kecenderungan kepada anak kecil, dia videoin, dia jual ke situs porno. Nanti jauh. Waktu kemarin kita baca hadis Nabi, Alhamdu al-maut, Nabi SAW sudah mengatakan, ipar adalah maut. Difilmkan ada kejadian nyata. Belum selesai itu, muncul pula norma mertua dan menantu ya. Udah hancur lebur Bapak Ibu ya. Urusan syahwat ini. Baru yang terakhir yang kita juga nggak boleh lupa, syahwat kekuasaan. Kepingin berkuasa terus ya. Walaupun sudah 2 periode, masih kepingin nambah 3 periode. Kalau misalnya nggak bisa, dia wariskan kekuasaannya itu kepada keturunan. Ya. Kalau keturunannya belum cukup umur, dia rubah peraturannya supaya keturunannya bisa menjaga. Dan Bapak Ibu, itu semua terjadi di sebuah negeri yang namanya Suriah, Bapak Ibu, ya kan? Suriah. Kan saya udah ingatkan. Konoha, Suriah ya, supaya nggak ada dusta di antara kita. Ya, ini Bapak Ibu saya ingatkan yang dulu itu. Ya, ini dulu menjabat ya presiden sejak tahun 73, Hafid Asad namanya. Hafid Asad. Ya. Nah, ketika dia menjabat, dia menguasai 2/3 parlemen. Jadi mayoritas parpol-parpol itu pro sama dia. Oposisi hanya 1/3 parlemen. Dia kepingin menjabat terus kan begitu ya. Karena Hafid Asad ini represif ya. Rakyat yang protes bantai. Rakyat protes bantai. Nah, ketika dia mau menjabat terus nggak bisa, dia wariskan kekuasaannya itu kepada anaknya. Nama anaknya Bashar Asad, ini fotonya. Nah ini Bashar Asad. Ya. Nah, tapi ketika anaknya itu mau dijadikan presiden, anaknya baru umur 34 tahun. Sedangkan syarat jadi presiden minimal 40 tahun. Nah, karena dia menguasai 2/3 parlemen,
peraturannya yang dirubah. Akhirnya Bashar Assad jadi presiden, gitu ya, dengan merubah peraturan dan tetap represif, tetap melakukan pembantaian. Alhamdulillah 2024 Desember kemarin rezim ini runtuh. Inilah sahwat kekuasaan yang terjadi di negeri Suriah. Ya. Nah kok mirip? Tahu saya, ya kan? Kan saya cerita Suriah, ya. Bukan di sini mah baik, aman. Ya. Bapak Ibu sekalian, maka belum selesai nih absent file tadi saya katakan. Karena ini ada menarik Pak yang perlu kita ingat. Ya. Nah, sampai adiknya Abu Ubaidah, juru bicara Hamas yang syahid, ya insya Allah, itu mengatakan begini. Terungkapnya berkas-berkas Epstein file ke publik merupakan tanda yang jelas runtuhnya peradaban Barat atau siapapun yang menggantungkan diri padanya. Masa depan adalah milik Islam dengan prinsip nilai dan akhlaknya. Kenapa? Bapak Ibu, kita menyongsong kebangkitan masa depan ini, udah cerah ini, ya. Batas antara manusia dan hewan di Barat semakin menghilang. Dan kebinatangan ini ingin digenerasikan kepada seluruh umat manusia. Kaum Zionis yang keji telah memperbudak elit Barat dengan menjerumuskan mereka ke dalam penyembahan hawa nafsu. Bahwa kaum muslimin adalah harapan terakhir bagi umat manusia untuk menyelamatkannya dari keterpurukan ini. Benar Bapak Ibu ya? Dan dari sini berdasarkan Tufanul Aqsa 2 tahun belakangan dan terbukanya file Epstein membuka bobroknya wajah Barat yang sok-sokan menguasai dunia. Sehingga Tufanul Aqsa, jihad di Gaza membuka wajah politik Barat, file Epstein membuka wajah elit dunia, masyarakat mulai tidak percaya dengan peradaban Barat. Ya, sehingga berarti Barat lagi lemah ini Pak. Berarti mereka sedang menunggu kehancuran peradaban Barat. Nah, ketika Barat runtuh, kira-kira yang naik siapa? Indonesia. Kayaknya kok masih jauh itu Pak ya. Itu kita perlu bahas lagi para jamaah ya. Kita perlu bahas lagi. Tapi kita lanjutkan ini. Oh, bentar. Waktu masih ada Bapak Ibu ya. Tenang. Waktu masih ada. Ya. Bapak Ibu sekalian, maka dari sini berkaca Al-Isra ayat 16. Al-Isra 16. Ini coba saya, karena AI ini bukan kadang-kadang saya kasih materi itu sudah sama teks Arabnya, dalil-dalilnya, ucapan ulama, nggak dimunculkan. Kayaknya AI-nya anti Arab juga. Saya harus masukkan sendiri. Ini ayatnya Al-Isra 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza aradna an nuhlikal qaryah." Dan jikalau kami hendak membinasakan suatu negeri, amarna mutrafiha, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah, orang-orang elit di negeri itu untuk taat kepada Allah. Tapi mereka fafasaku fiha, mereka malah berbuat kefasikan, mereka malah berbuat kedurhakaan dalam negeri itu, nggak patuh, nggak taat sama Allah. Maka Allah berfirman, fahaqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Allah akan menghancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Kita coba lihat tafsir yang dikarang oleh ulama Indonesia. Profesor Dr. Quraish Shihab, orang tuanya dari Najwa Shihab, Mbak Nah. Ya, apa kata beliau dalam tafsir Al-Misbah? Maksudnya apa? Kami menjadikan orang-orang yang hidup mewah sebagai penguasa di situ, mereka lalu membuat kerusakan, keluar dari kebenaran, diikuti secara membabi buta oleh orang lain sebelum jelas segalanya. Dengan begitu semuanya berhak menerima hukuman, lalu kami pun membinasakannya dengan kejam. Ini tafsir Al-Misbah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau kita kembali ke slide yang saya perintahkan AI untuk membuat ini, ya,
dari elitnya, orang-orang hidup mewah, mereka berbuat fasik terang-terangan, elit global terbukanya Epstein File, kebuka ternyata sistem membiarkan dan melindungi mereka karena mereka punya kekuatan. Hukum tumpul ke bawah, hukum tumpul ke atas tapi tajam ke bawah, maka disitulah pada marna tatmiro, tunggu Allah akan menghancurkan sehancur-hancur. Jadi dari sini kita bisa melihat ternyata yang berbuat keliru itu bukan rakyat kecilnya, tapi elitnya. Ya. Peringatan Nabi akan datang masa penuh tipu daya, pendusta dipercaya, orang jujur dihinakan, yang haram tampak wajar, maksiat dianggap hak asasi, yang menjaga iman, yang ahli ibadah dicibir sebagai ekstremis. Maka apa yang kita lakukan? Badiru bil amal. Bersegeralah melakukan amal-amal soleh. Itu Bapak Ibu. Dan ya Indonesia kita yang mayoritas ini tapi rentan pornografi merajalela, kekerasan seksual, keluarga rapuh, ya kan? Anak di NTT ngapain tadi kemarin tuh? Bunuh diri, ya kan? Anak yang di mana lagi itu yang apa pengen makan tapi nggak ada, kemudian ketabrak kelindes sama mobil besar, ya. Inilah. Dan sedangkan di PIK ada video beredar sekali makan siang 300 juta di PIK. Mana PIK itu? Pantai Indah Kapuk sekali makan 300 juta. Ya, di Pondok Rosan sekali makan berapa? Kesenjangannya Allahu Akbar. Ya, ya. Ini kita hati-hati sekali ya. Makanya lihat NTT sampai bunuh diri anak, sampai kepengen makan susah, ya Allah. EBG, mari kita dukung terus para jemaah, ya kan, ya. Tapi kalau saya yang memang daerah-daerah yang membutuhkan, ya, kalau di kota itu janganlah pakai EBG, kayaknya kan sudah cukup lah. Karena kalau kalau diatur ya, kalau MBG itu enggak semua, hanya yang daerah-daerah terpencil, terluar, yang memang membutuhkan, sebagian dananya bisa kita alihkan untuk mengangkat gaji guru honorer. Udah dihitung Bapak Ibu. Ya. Kalau MBG itu peruntukannya dibagi, guru honorer bisa digaji sekitar 8 juta per bulan. Ya. Bisa. Ya, kalau sekarang kan enggak, sopir SPPG 6-7 juta, guru honorer 300-500 3 bulan. Jadi, makanya mari harus tepat, mudah-mudahan pemerintahan yang baru ya, Menteri Keuangannya baru, insya Allah kita akan bangkit Bapak Ibu sekalian ya, insya Allah. Ya. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, ini sebagai penutup ya, udah diperingatkan, bahaya terbesar jangan jadi umat yang cuek. Ya, jangan menormalisasi pelaku dosa kayak kita sekarang. Koruptor tuh kayak udah biasa sekarang. Ya. Dan koruptor itu kalau pakai rompi oranye, malu apa bangga senyum-senyum? Oh, oh ya, hati-hati Pak. Ya, ini rusak sekali kita. Maka jangan diam, karena diam itu sama dengan setuju. Lihat kemungkaran, kita nggak boleh diam. Minimal membenci kemungkaran itu. Jangan merasa biasa saja, sehingga sikap Muslim menyambut Ramadan Bapak Ibu, alhamdulillah, perkuat iman dan ibadah, jaga keluarga kita, tolak normalisasi, senantiasa mengatakan kebenaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya itu melindungi kita semua, karena terbukanya aib Epstein File dibuka oleh Allah, ini peringatan. Ya. Jadi seakan-akan aku bongkar sedikit demi sedikit supaya kalian sadar azab yang lebih besar akan datang. Mari Ramadan momentum kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah lindungi diri kita dan keluarga kita dan bangsa negara kita dan umat Islam seluruhnya. Kalaupun tidak dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dalam kondisi iman husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Silakan apabila ada yang mau didiskusi.
Oh, sudah. Jadi nggak pernah jawab. Alhamdulillah. Ya, belum tentu. Oh siap, terima kasih. Bapak Ibu, untuk kamu ya? Alhamdulillah. Jelas nomor belas. Ya. Bapak sekalian, mari kita tundukkan kepala sejenak, konsentrasi hati dan pikiran kita, menengadahkan kedua belah tangan kita. Mudah-mudahan apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa balighna Ramadan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya. Serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah dan berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Allahumma ja'al Indonesia aminatan mutmainnah wa jami'i biladil muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-matlumin fi Filistin wa fi Sudan wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma harriril masjidal aqsal mubarak min aidil kuffar. Allahumma inna na'udzubika min imaratis sufaha wa na'udzubika min imaratis sibyan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.